terkait dengan TV analog ini, TV digital ini, memang sebagai masyarakat yang dianggap maju, salah satu indikatornya mulai sepakat. beralih gitu. Karena kan menjadi PR kita bersama mengenai pendataan. Pendataan masyarakat miskin, satu sama lainnya, belum bersahabat dengan orang-orang yang memiliki pemihakan terhadap masyarakat marginal, terutama perempuan. Saya merasa terpanggil. Pertama mungkin saja hebat gitu, tinggal implementasinya. Karena ada salah satu amanah di dalam peraturan daerah pengarustamaan gender, adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat segala aktivitas yang sudah sahabat Ekbis Banten lakukan. Ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya ekbisbanten.com. Kemudian juga jangan lupa di-follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di malam hari ini, di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-teman ya, karena bisa jadi pagi di Serang, kemudian siang di Cilegon, sore di Rangkas, atau malam di Tangerang seperti itu ya. Sudah hadir ini Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Ibu Encop Sofia dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Kang Faiz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini Ibu di tengah jadwal Ibu yang luar biasa padat, ini masih bisa menyempatkan untuk hadir di studio podcastnya Ekbis Banten. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Ibu penonton yang hadir di malam hari ini, yang menyaksikan malam hari ini, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Ekbis. Sahabat Ekbis, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan bahagia. Siap, Masya Allah, ini luar biasa ini Ibu. Nah, sebelum Faiz ngobrol banyak ini ya, teman-teman sahabat Ekbis dimanapun teman-teman berada, ini Faiz sempet tadi sebelum Ibu datang tuh cari tahu tentang Ibu gitu. Ternyata Ibu ini dulu mantan atlet lari. Dan juga sempet ikutan debus juga Bu ya. Mungkin bisa diceritain dulu ini Ibu Encop Sofia. Iya, waktu SMP itu Kang. Waktu SMP mungkin saya senangnya jalan kaki ya. Jadi dulu namanya SMP 5 ada di Penancangan. Sekarang itu mungkin SMP berapa ya? Pernah berubah-ubah tuh namanya. Betul, siap. SMP 7, SMP 26 kalau nggak salah. Saya lupa deh sekarang SMP berapa. Pokoknya di kitaran Penancangan. Itu kan dari jalan cukup jauh. Seringnya tuh naik beca gitu ya. Kalau anak-anak SMP tuh kalau itu suka ledek-ledekan tuh. Siap. Kalau yang naik becanya berdua katanya suka diledek tuh ya. Siap. Apa sih namanya 50-50 tuh loh bayarnya. Terus kalau yang bertiga katanya, yang di tengah nepong. Biasa ledek-ledekan yang jalan kaki. Nah, saya termasuk orang yang sering jalan kaki. Siap. Ternyata akhirnya menjadi atlet pelari ya. Siap. Dan kata kepala sekolah saya saat itu, kenapa SMP 5 dapat medali emas banyak larinya? Karena siswa-siswa SMP 5 ini terbiasa berolahraga. Mau ke sekolahnya tuh jalan kaki sehingga ya banyak atlet yang ditelurkan oleh SMP 5 saat itu. Berarti kalau sekarang sudah pensiun dini ya Bu ya. Boleh nanti setelah podcast di studio Ekbis Banten, setelah ini selesai kita adu sprint ya Bu ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Dan beberapa artikel juga yang sempat Faiz baca, ternyata Ibu juga dulu sempat mengikuti salah satu seni tradisional khas Banten. Bagaimana ketika kita berbicara debus itu sama dengan berbicara Banten, ketika berbicara Banten itu sama dengan debus, dan Ibu juga sempat Bu ya belajar. Ini bisa diceritain Bu? Ada Kang Faiz ini tahu yang unik-uniknya kira.
itu juga waktu saya SMP juga ya. Yes. Jadi kami kalau di Banten pada masa saya saat itu debus itu jadi kayak hari-hari untuk antar temen gitu kan, antar temen kayak kita udah mulai hebat nih kira-kira gitu. Ya akhirnya pas perpisahan kelas 3 saat itu saya kelas berapa ya? Kelas 2. Yes. Kan memang pernah ya belajar debus, terus kelompok teman-teman itu kekurangan pemain kira-kira. Yes. Udah main seret aja, udah Encop kan bisa debus gitu kira-kira. Jadi ikut-ikutan aja, hanya itu Siap, sekali Bu. ya. Kalau Faiz berbicara seperti ini, Bu, artinya kalau kita ngomongin soal debus nih, Bu, ini kan udah identik banget dengan Banten, Bu ya. Rasanya mungkin ketika Ibu Encop Sofia juga berkunjung ke daerah lain di luar provinsi Banten, semisal kayak Jawa Barat, Jawa Timur, atau Sumatera gitu. Dari mana? Dari Banten. Wah, masih debus ya gitu kan. Iya, betul. Wah, kebal nih kalau Iya. Ibu Encop melihat seni tradisional debus ini seperti apa sih sebenarnya, Bu? Ya, itu saya kira masuk di dalam identitas Banten ya. Yes. Itu adalah kekayaan masyarakat Banten, debus itu. Beberapa tempat melihat bahwa kalau ala kadarnya gitu, melihat bahwa mengerikan dan lain sebagainya gitu. Yes. Makanya memang debus itu perlu ada improvisasi ya, supaya tampilannya tidak mengerikan, tetapi mungkin dicampur dengan musik. Harus ada inovasi-inovasi lain. Tetapi harus diakui bahwa debus itu adalah seni budaya Banten, jangan sampai punah. Siap, harus terus dilestarikan Harus ya, terus Bu Encop ya. dilestarikan dan harus bangga. Harus bangga jadi orang Banten. Jadi orang Banten dan bisa debus. Yes, mantap. Ibu mau kita coba sekarang atau memang sudah lupa? Enggak, ini teman-teman kreatif tadi juga sempat nanya sama Faiz pribadi. Itu Bu Encop sekarang masih suka atraksi nggak ya? Kalau masih suka atraksi kita coba gitu, Bu. Kebetulan teman-teman sudah nyiapin alat-alatnya kayak golok, pisau. Gimana, Bu? Mau dicoba sekarang atau tidak usah? Sudah lama. Saya penikmat debus sekarang dan pengagum. Yes. Dan saya berharap debus tidak boleh punah. Yes. Dan itu harus menjadi kekayaan Banten ya. Yes. Belakangan ini saya melihat anak-anak muda mulai malu, mulai tidak mau belajar silat, mulai malu dengan debus, dianggapnya kayak kampungan gitu. Mereka lupa sesungguhnya itulah keunikan Banten. Yes. Di dunia ini kan harus memberikan sesuatu ya, betul. dan Banten memberikan keunikan dengan debusnya Yes, gitu. mantap. Ini Faiz penasaran pengen lihat ada nggak ya dulu waktu Ibu Encop perform debus gitu videonya. Dulu mah kan mungkin video masih jarang ya. Iya. Penasaran dulu itu nampil apa sih, Bu? Boleh cerita sedikit aja, Bu? Itu cuma elementer kalau untuk para pedebus mungkin elementer ya. Yes. Saat itu juga saya karena kekurangan orang aja ditarik gitu. Yes. Ya cuma main beling sama air keras. Yes, beling sama cuma main beling sama air keras, teman-teman bisa bayangkan ya. Tapi kalau misalkan Ibu Encop malam hari ini perform kayaknya menjadi menjadi satu-satunya kayaknya, menjadi satu-satunya wakil rakyat yang perform, Bu. Di antara banyaknya teman-teman di DPRD Provinsi Banten. Bu, sebelum kita ngobrolin tema di malam hari ini soal penghentian siaran TV analog, Bu ya. Ini kita masih dalam momentum suasana hari ulang tahun Provinsi Banten ya, Bu ya. Yang ke-22 Oktober kemarin kita merayakan ulang tahun Provinsi Banten yang ke-22, provinsi yang sangat saya cintai, Bu. Alhamdulillah saya bangga sekali menjadi orang Banten, tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang juga belum kebal sih, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu, untuk Provinsi Banten di hari ulang tahun yang ke-22 tahun, Bu Encop? Ya, kita cukup bangga menjadi provinsi yang semakin cantik ya, semakin dewasa. Yes. Saya melihat ada perkembangan mulai dari pemberdayaan perempuan yang meningkat dan sering sekali dapat penghargaan, sampai 6 kali ya Provinsi Banten mendapatkan penghargaan. Yes. Kemudian sensitif juga dengan teman-teman sahabat kita yang difabel, banyak hal.
Hanya satu saja nampaknya yang menurut saya menjadi PR kita bersama, mengenai pendataan. Pendataan masyarakat miskin, satu sama antar satu sama lainnya belum sinkron. Kemudian juga data terpilah, pelajaran lalu, COVID ya. COVID itu ketika pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan sapaan pada masyarakat, ternyata kita baru tahu betapa miskinnya kita dalam pendataan. Nampaknya itu yang harus kita kejar nih, validitas data dan harus terpilah. Dan itu yang harus diperbaiki mungkin Bu ya, di momentum Hari Ulang Tahun Banten yang ke-22. Bu, beberapa Faiz juga termasuk salah satu masyarakat Banten yang mengikuti beberapa kegiatan Ibu gitu kan. Ibu ini salah satu anggota di DPRD Provinsi Banten yang sangat konsen sekali terhadap perempuan dan juga anak, Bu. Mungkin bisa diceritakan kenapa begitu rasanya. Kalau Ibu sudah berbicara soal perempuan, soal anak, rasanya itu dari hati ke hati banget gitu Bu, sampai ke masyarakatnya. Seperti apa Bu yang ingin Ibu sampaikan sebenarnya lewat konsen Ibu yang memang sangat peduli sekali dengan perempuan dan anak, Bu? Iya, pertama harus saya akui ya, segala sesuatu itu pemihakan kita, sensitivitas kita itu tidak lepas dari pergaulan. Pergaulan, apakah pergaulan dengan teman ataukah pergaulan dengan buku. Jadi dari pergumulan membaca buku, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki pemihakan terhadap masyarakat marginal, terutama perempuan, saya merasa terpanggil. Pertama, mungkin saja saya kebetulan juga saya perempuan. Saya perempuan, saya mengalami sendiri persoalan-persoalan perempuan, hambatan-hambatannya, kemudian juga dorongan-dorongannya, potensi akses yang didapat. Pergulatan itulah yang membuat saya terus-menerus semakin saya membaca, semakin saya bergaul, semakin saya berupaya melakukan sesuatu, saya merasa semakin tidak berdayanya saya untuk membela mereka. Gitu. Kalau Ibu melihat terutama di Provinsi Banten saja, jangan dulu keluar di provinsi. Seperti apa Bu? Pemerintah dalam hal ini melindungi kaum perempuan dari kekerasan, melindungi kaum anak-anak dari kekerasan dan lain sebagainya. Apakah memang sudah cukup maksimal atau memang masih banyak yang harus diperbaiki, Bu Uncok? Nah, Kang Faiz, begini, standar orang sedikit berbeda dari pengalaman ya. Artinya kalau kita ngomong standar-standar saja, Banten sudah luar biasa. Dibanding dengan beberapa provinsi ya, Banten kalau boleh saya berbangga diri, ya termasuk yang sangat sensitif lah terhadap perempuan dan anak. Tetapi sebagai pelaku pejuang kebijakan yang itu konsentrasinya itu perempuan, bahkan sekarang ini kan mulai ada analisis gender ya, yang dipetakan betul bagaimana akses laki-laki dan perempuan, keadilan gender. Kita masih banyak PR, banyak sekali PR. Misalnya kita ini termasuk provinsi yang lebih dahulu membuat peraturan daerah tentang pengutamaan gender. Jadi sejak diinstruksikan oleh Presiden tahun 2000, beberapa provinsi ada yang baru-baru saja gitu ya. Kabupaten kota juga ada yang baru-baru saja. Tapi Banten itu 5 tahun sesudah instruksi Presiden itu kita sudah punya Perda. Ya, Perda nomor 10 2005 kan. Luar biasa kita hebatnya. Kemudian kita juga termasuk yang baik ya, terbaik untuk provinsi layak anak. 8 kabupaten kota kita punya peraturan daerah layak anak. Termasuk juga peraturan daerah pengutamaan gender, 8 kabupaten kotanya sudah 100%. Hebat gitu. Tinggal implementasinya. Karena ada salah satu amanah di dalam peraturan daerah pengutamaan gender, adanya focal point di setiap masing-masing dinas. Dan apalagi nanti ada peraturan baru ya tentang perampingan SOTK. Nah itu juga
mau tidak mau harus ada pembaharuan juga bersamaan dengan itu gitu loh. Siap. Jadi memang ibu akan terus berjuang untuk membela perempuan dan juga anak, Bu ya. Iya betul. Agar terus Kira-kira mendapatkan perlindungan, Bu ya. perlindungan. Bu, ini menarik. Insya Allah teman-teman, hari ini Faiz juga akan lebih banyak ngobrol dengan Ibu Encop Sophia MA. Ini anggota DPRD dari Komisi 1 fraksi Partai Gerindra. Bu, kalau kita ngomongin Komisi 1 ini kan tugasnya paling banyak, Bu ya. Iya benar. Mohon maaf dari komisi-komisi yang lain tuh banyak banget mitra kerjanya paling banyak, kemudian tugas pokok dan fungsinya juga paling banyak. Faiz ini banyak banget gitu. Salah satunya adalah ini bermitra dengan KPID, Bu ya. Teman-teman Komisi 1 DPRD Provinsi Banten bermitra dengan KPID. Kenapa sih Faiz membahas soal KPID? Karena kemarin di tanggal 2 November 2022 ini Kominfo, Bu, negara dalam ini melalui Kominfonya baru saja membuat peraturan bagaimana mematikan siaran TV analog beralih ke digital. Betul, ya itu. Ini banyak pro dan kontra dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang belum siap, artinya banyak masyarakat yang tidak memiliki set top box, kemudian harus membeli di beberapa toko elektronik, terjadi antrian yang sangat panjang, kemudian lonjakan harga STB yang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama Faiz, sudah siapkah kita beralih, Bu, dari TV digital dari TV analog ke TV digital? Pandangan Ibu dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten seperti apa? Memang sosialisasi tentang perpindahan dari TV analog ke digital itu juga sudah mulai dilakukan sosialisasinya ke kampung-kampung ya oleh teman-teman KPID agar masyarakat memahami kira-kira dan mengetahui apa alasannya, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Sebenarnya perpindahan itu juga diikuti oleh sistem lainnya, yaitu dengan penyapaannya, di mana pemerintah juga memberikan STB itu dengan gratis. Betul. Gitu. Pokoknya kalau kita ngomong prosedurnya, kita sudah mau siap, tidak siap harus siap. Karena secara yuridis itu diatur oleh undang-undang dan harus diaplikasikan. Betul. Tetapi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tentu saja tidak serta-merta hanya menjadi objek undang-undang. Betul. Tetapi dia juga harus menjadi objek, harus menjadi subjek. Bahkan harusnya undang-undang, peraturan, termasuk perda. Itu sebenarnya dibuat memang benar-benar buah dari jeritan masyarakat. Betul. Bukan tidak terpisah dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan TV analog ini, TV digital ini, memang sebagai masyarakat yang dianggap maju, salah satu indikatornya mulai beralih gitu. Karena kan Indonesia ini tidak sendirian. Indonesia ini punya pergaulan internasional, dan di dalam pergaulan internasional itu selalu aja ada indikator-indikator yang ditambah gitu ya. Itu artinya bahwa penambahan indikator itu merupakan juga PR bersama, mulai dari Indonesia, pemerintah daerah. Kali ini kita ngomongin pemerintah daerah, bagaimana dengan kenaikan yang dinaikkan digitnya, itu harus disiapkan masyarakatnya. Betul. Sarana prasarananya. Nah, termasuk juga terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyapaan 3 tahap 3 tahap untuk memberikan bantuan gratis terhadap STB itu harus juga dikejar dengan tadi saya ngomong dari awal itu. Pendataan. Pendataan ini menjadi kunci ya, Bu ya. Kunci sekali. Siap. Ini menjadi penting teman-teman ya, migrasi antara dari TV analog ke digital, karena kalau kita lihat bagaimana bagusnya siaran TV digital tuh, gambarnya lebih jernih, suaranya lebih canggih, teknologinya bagus, teman-teman. Itu kenapa pemerintah sangat serius sekali untuk memindahkan siaran TV dari analog ke digital seperti itu. Tapi ngomongin sosialisasi, Faiz juga rasanya
bagaimana pemerintah sudah sangat maksimal Bu Uncop untuk melakukan sosialisasi ini, bahkan dari tahun 2020 rasanya itu sosialisasinya untuk agar bagaimana masyarakat pindah dari analog ke digital. Karena mungkin sebagian besar masyarakat kaget Bu ya, pembagian yang tidak merata ini menjadi salah satu menurut Bu Uncop seperti apa? Karena di beberapa tempat ada yang memang sama sekali nggak dapet tuh pembagian gratis STB-nya Bu. Seperti apa Bu Uncop? Iya, memang keluhan-keluhan kayak saat saya reses itu juga masih menjadi keluhan. Nah, memang kita kan belum bisa menyapa, belum, nampaknya bertahap ya, sapaannya bertahap. Tetapi tahapan itu lagi-lagi juga harus betul-betul ini pendataan. Tanpa itu nanti kita akan salah-salah juga gitu. Salah-salah juga. Ya mudah-mudahan sih dengan mudah-mudahan pemerintah Provinsi Banten memikirkan bagaimana nih agar masyarakat Provinsi Banten memiliki akses teknologi gitu, dengan tidak menyusahkan anak kandungnya. Siap, betul, itu kata kuncinya ya. Jadi bagaimana perpindahan teknologi ini tidak menyengsarakan yang lain, seperti itu. Bu Uncop, di tengah jadwal Ibu yang luar biasa padat, bahkan ini banyak informasi dari Faiz, ini besok Ibu harus terbang juga Bu ya. Malam ini masih di Serang, besok pagi Bu Uncop udah terbang ke Surabaya ya. Ini Jawa Timur teman-teman, luar biasa dahsyat Bu. Di tengah jadwal Ibu yang luar biasa padat, tentu punya hobi dong Bu. Sekedar untuk rilis stres, untuk mengembalikan istilahnya semangat yang sempat hilang. Ini Faiz mau tanya, selain lari ya Bu ya, dan debus, hobinya Bu Uncop apa sih Bu? Tapi jangan dijawab Bu Uncop, kita rehat setelah yang satu ini. Tetap di podcast Ekbis Banten. Yes, terima kasih banyak sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada. Tentu saja Faiz di studio podcast Ekbis Banten masih bersama dengan Ibu Uncop Sophia. Ini anggota DPRD Provinsi Banten, Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih banyak Ibu masih tetap hadir ngobrol-ngobrol bareng Faiz di sini. Tadi sempat ke pending ya teman-teman ya, sahabat Ekbis, di tengah jadwal Ibu yang padat, kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu punya hobi dong Bu. Hobinya selain debus ya Bu ya, sama lari. Apa sih Bu hobinya, Faiz boleh tahu? Oh boleh. Saya senang traveling. Siap. Kemudian termasuk traveling food. Traveling food. Siap. Jadi senang juga makanan-makanan yang unik. Jadi makanan itu nggak ada yang nggak enak. Kayak paku rebus Bu ya, kemudian oseng-oseng tang, itu unik ya Bu ya. Jadi tidak ada makanan yang tidak enak bagi saya. Adanya tuh enak dan enak sekali saja. Siap. Jadi Ibu suka jalan-jalan, dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah Ibu suka jalan-jalan sambil makan ya Bu ya. Kalau masak nggak suka Bu, masak di rumah? Kalau senang makan pasti senang masak juga. Masya Allah. Ini kalau di rumah yang paling sering Ibu buat apa sih Bu? Selain mie instan ya Bu ya. Iya betul. Ternyata nggak banyak saya kalau di rumah. Siap Bu, tapi menarik ini Ibu Uncop suka banget yang namanya jajan teman-teman, kulineran gitu. Biasanya kalau dari satu tempat ke tempat yang lain ini pasti Ibu selalu mencicipi kuliner khas dari daerah tersebut Bu ya. Misalkan besok ini Ibu Uncop mau ke Surabaya, pasti Ibu Uncop nyari tuh soto Lamongan. Nah, makanan khas Surabaya itu apa tuh? Pasti dicari tuh. Tapi Faiz mau kasih challenge, siap kan Ibu? Gimana tuh? Dari sekian banyak daerah yang sudah Ibu kunjungi, ini Ibu harus tahu makanan khas. Faiz mau kasih challenge 5 makanan khas Banten, harus tahu satu. Nanti aku dapat sepeda enggak? Itu kalau Faiz kasih challenge-nya nama-nama ikan Bu. Kalau nama-nama makanan nggak dapat. Iya, yang pertama. Ini ya, sate Madura. Enggak, makanan khas Banten Bu. Oh, makanan khas Banten. Kalau saya mah makanan khas Banten mah seneng banget. Oh siap, satu rabek, 2 rangginang, itu seneng banget. Apalagi tangkil. Tangkil 3. Kulit tangkil, mantep 4 Bu, banget 4. Itu. Apa? Apalagi berapa sih? 5 Bu, ya? 5.
lumayan juga ya banyak. Suka kulineran harus tahu. Iya. Tadi 4 saya udah bilang apa? rabek, Kasengannya. rengginang, kulit Rabek, tangkil, sate bandeng. sate bandeng 4, satu lagi Bu. Sate bandeng. Itu di makanan lama Banten itu adalah Ketan bintul. Oh iya, Yo, ketan bintul. nilainya 80 karena kejawabnya 4 tinggal Iya, 5 ya. betul. Itu baru challenge yang pertama, Bu. Masih ada 421 challenge lagi. Gitu. Ini kita sampai Aduh. tarhim nih, Bu, ngomongin challenge doang. Kalau gitu saya izin pulang dulu. Nggak jadi ke Surabayanya ya, Bu ya. 5 tempat wisata di Banten yang paling keren banget menurut Ibu Uncap. Wis, saya seneng Kak Ibon. Kaibon, Keraton Kaibon siap Banten. Mantep banget ya. Ya, siap. Yang kedua, Saya senang juga ini apa wisata ini ya, wisata religi ya. siap Banten Lama. Banten Lama. Siap 2. Banten Girang Banten juga saya Girang suka. siap 3. Oh, saya senang juga naik gunung tuh, Gunung Santri. Gunung Santri siap 4. Satu lagi, Bu. Satu lagi ya. Kalau satu lagi boleh nggak pantai? Boleh. Pantai itu Pantai Anyar. Yo, nilainya 100 pride ya, orang Banten harus tahu nih tempat-tempat wisata di Banten, Bu. Tapi ini agak sedikit keluar dari tema nih, Bu ya. Kalau kita melihat provinsi Banten, provinsi yang sangat kita cintai, Faiz cintai gitu teman-temannya di usia yang ke-22 tahun. Ini kan semua yang ada di daerah lain tuh rasanya ada di Banten, Bu ya. Kalau kita ngomongin soal kuliner, makanan Banten enak-enak tadi yang udah Ibu sebutin ya. Kemudian ngomongin soal wisata pantai. Kita punya pantai yang keren-keren. Anyer Carita, Sawarna. Ngomongin pegunungan, juga punya Pulau Sari dan lain-lain. Ngomongin soal wisata religi, kita punya Banten Lama. Kalau Ibu melihat Banten ini seperti apa sih, Bu, dianugerahi wisata yang luar biasa dahsyat. Bisa nggak sih, Bu, kita mengejar daerah-daerah lain juga yang memang sangat keren dengan wisata kayak Bali gitu, Bu? Atau seperti apa, Bu, menurut Ibu? Saya kira Banten tuh sangat potensial sekali untuk pariwisata. Pertama, Banten itu masyarakatnya ramah ya. Betul, Ibu. Sangat ramah. Terus makanannya enak-enak menurut saya. Ya, makanannya enak-enak. Terus kemudian wilayahnya tidak terlalu jauh. Yes. Dari satu tempat, dari lokasi wisata ke wisata yang lain itu dekat gitu, deket-deket, nggak jauh-jauh, nggak ujung sana ujung sini gitu ya. Jadi mau puterin kota Serang aja itu udah banyak tempat gitu. Ke Pandeglang juga demikian, ke Anyar juga demikian. Dan kalau kita ngomongin internasionalnya, Banten itu bandaranya saja ada di Banten. Betul. Jadi sangat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bu ya. Kita punya dermaga, pelabuhan ya, Merak ya, Bu ya. Iya. Dan juga kalau kita ngomongin tentang sejarah Banten yang lalu, masyarakat Banten ini adalah masyarakat yang sangat terbuka. Dulu kan di Banten Lama itu pusat perdagangan internasional. Karangantu, Bu ya. Karangantu itu di situ kan tempatnya orang jual beli. Betul. Ini ya kekayaan rempah-rempah ya, rempah-rempah itu dari Arab, dari Eropa, dari Cina, dari seluruh dunia ya. Ada di situ. Artinya terus juga di Banten Lama kita juga kan ngelihat ada kelenteng yang sangat tua sekali. Terbukti gitu masyarakat ya. Banten sangat terbuka, siap. Sangat toleran. Dan juga tetap terkenal religiusnya. Jadi dia sangat istiqomah terhadap agamanya, tapi hormat, menghargai terhadap agama orang lain. Ini keren banget. Toleransinya sudah nggak usah diragukan lagi. Kalau ngomongin kota Serang saja, Bu, nggak usah jauh-jauh ya. Di mana Masjid Agung Serang itu sangat berdekatan dengan tempat agama lain gitu, Bu ya. Ini luar biasa dahsyat. Faiz sebagai orang Banten, sebagai orang Serang, bangga sekali, Bu, melihat Banten Lama yang sekarang. Beda dengan Banten Lama yang 5 tahun lalu, rasanya orang Serang saja agak, mohon maaf, malu, Bu ya, kalau main ke Banten Lama. Semrawut, mohon maaf, banyak pengemis dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau main ke Banten Lama, apalagi kalau kita punya tamu dari luar daerah, kita ajak ke Banten Lama, pede, Bu Faiz, Bu. Iya. Keren banget lah pokoknya. Provinsi Banten, Kota Serang itu makin keren. Apalagi
ada ibu di dewan yang terus semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, dan siap juga jadi guide. Bu, dengan segala pencapaian yang sudah ibu yang sudah ibu raih sampai dengan saat ini, tentu banyak orang-orang yang mendukung ibu, keluarga sudah pasti, orang-orang terdekat yang terus menyemangati ibu agar bagaimana tidak lelah terus berjuang untuk masyarakat dan lain sebagainya. Pertanyaan Faiz berikutnya, ada nggak sih Bu selama proses perjalanan karir ibu sampai dengan saat ini orang-orang yang istilahnya kalau teman-teman public figure itu nyebutnya haters ya Bu ya. Ibu Enco punya haters kayaknya nggak punya deh. Yang sekedar nge-DM mungkin di sosial media, ini Bu gini-gini. Alhamdulillah nggak, atau seperti apa Bu? Ya alhamdulillah sih nggak, seneng. Artinya selama ini gimana ya? Saya menikmati bahwa banyak sekali teman-teman yang mendukung, dan teman-teman itu tidak berubah gitu memperlakukan saya. Siap. Jadi saya kira-kira pakai baju paripurnanya saat paripurna saja, gitu. Pakai pinnya saat paripurna saja. Kalau setelah di ruang paripurna saya kembali lagi, dan teman-teman tidak memperlakukan istimewa juga enggak gitu ya. Ya asik-asik, tidak ada perubahan. Siap. Ketika saya jadi dewan, tidak jadi dewan, teman-teman tidak ada perubahan. Dan ibu menempatkan posisi juga tidak ingin tidak ingin dispesialkan gitu Bu ya. Disamakan saja dengan teman-teman yang lain. Siap. Iya, dia kan teman. Dia kan teman dari dulu, teman. Jadi asik aja. Bahkan kalau tetangga saya mau main ke rumah saya itu, kalau rumahnya itu masih dikunci ya, dia teriak-teriak, "Cop!" Tetangga kamu punya adat. asik banget. Ini rumah Bu Dewa diteriakin. Ini kayak anak 3 SD ngajak main temennya gitu Bu ya. Tapi ibu fun-fun aja Bu ya. Iya, karena tidak ada jarak ya. Kita sudah dekat gitu. Paling ya kalau acara formal baru bilang ibu sambil senyum-senyum gitu. Saya juga dengarnya senyum-senyum juga. Karena setiap hari main bareng gitu Bu ya. Ya tidak setiap hari, tetapi bahwa ada ada komunikasi. Betul. Jarang-jarang juga sih, tapi ikatan batinnya mungkin yang lebih banyak ini. Merasa dekat walaupun waktunya itu tidak maksimal. Tetapi mungkin hubungannya ya maksimal. Luar biasa dahsyat. Ini beruntung nih tetangga Ibu Encop ya. Tidak ada yang berubah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Encop Sophia 30 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ini tidak ada yang berubah Bu, dari segala pencapaian yang sudah Ibu raih sampai dengan saat ini, di November 2022. Bu Encop masih punya mimpi nggak sih Bu? Tentu saja. Karena hidup itu kalau menurut saya hidup itu harus terus-terusan punya mimpi. Kalau bahasa kerennya visi. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya visi, kita tidak punya ruh untuk punya semangat ya, untuk semangat melakukan apa-apa. Bayangkan saja kita tidur, bangun tidur gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita udah punya udah jadi dewan, kita ada rutinitas kerja. Kalau tidak dibarengi dengan mimpi dan visi yang besar, kita tidak punya perspektif. Kita hanya menjadi mesin saja, mengikuti rutinitas bagaimana kerjanya. Tetapi kalau kita punya mimpi, punya visi, maka kita harus ada irisan di dalam rutinitas yang kita lakukan. Mimpi Ibu apa sih Bu? Amin, doakan ya. Naik lagi Bu ya. Naik, saya tetap di Provinsi Banten. Mimpinya itu jadi 2024 masih di Banten Bu? Ya, saya pengen jadi ahli politik lokal. Nah itu salah satu mimpi kali ya. Padahal Faiz sudah doakan nih 2024 Ibu naik lagi gitu, biar kemanfaatannya juga lebih luas lagi Bu. Iya. Sama saja Kang Faiz, yang penting kita berguna ya. Kita berguna. Dan saya melihat bahwa yang ahli Banten juga belum begitu banyak yang memperjuangkan
masih banyak orang menganggap ya pokoknya Banten itu masih perlu potensi-potensi orang Banten itu dioptimalkan gitu. Jadi sudah bisa dipastikan Ibu masih tetap di Banten, Bu ya. Iya, Siap. Ibu terima kasih banyak. Iya. biar kita jadi ahli Banten. Soalnya Faiz juga mendukung juga sih Ibu masih di Banten. Artinya kalau Ibu masih di Banten kan jangka waktu untuk ketemunya lebih sering ya Bu ya. Kalau udah ke Jakarta takut setahun sekali ketemu ibunya. Biar saya lebih memahami, bisa mengartikulasikan masyarakat masyarakat sendiri gitu. Tidak meminjam masyarakat kira-kira gitu. Saya tuh banyak sekali mimpinya. Sebenarnya di Banten ini kita juga masih masih belum punya center center pemikiran, macam-macam, center budaya juga belum, center pemikiran juga belum. Banyak PR-nya sekali, masih banyak PR-nya. Masih banyak yang harus diperbaiki Bu ya. Masih banyak yang kayaknya harus didengar oleh banyak orang. Siap, Masya Allah. Banten ini bisa menjadi satu provinsi yang sangat unik di dunia menurut saya. Dahsyat ya Bu ya. Karena Banten punya potensi itu, punya kekuatan itu. Iya. Jadi religius juga, seni budayanya juga punya kekhasan ya. Terus saya melihat bahwa banyak masyarakat Banten yang sangat potensial dan ikut dalam kencah perubahan nasional. Tetapi kadang-kadang mereka tidak mau balik lagi ke Banten. Jadi kasihan Banten. Bantennya ditinggalkan. Semoga Ibu Encop tetap terus berjuang, semangat untuk terus membawa Banten berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional. Terima kasih Bu Encop sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Terakhir mungkin Bu, closing statement apa yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat Banten yang saat ini juga terus berjuang Bu. Silakan Bu Encop. Ya, saya ingin menyampaikan pada sahabat-sahabat di Banten, kita harus terus bergerak, harus terus berinovasi, harus terus bermimpi, dan hidup kita tidak akan pernah sempurna, tetapi setiap hari kita harus berupaya menyempurnakan. Jadi walaupun kita tahu tidak pernah akan tercapai sempurna, tetapi upaya itulah yang merupakan bagian dari ibadah kita. Siap. Terima kasih Ibu Encop sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Semoga malam hari ini menginspirasi kita semua yang menyaksikan. Faiz pamit, Bu Encop pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.